Hai, gambar apa ya hari ini? Hai friend, apa kabar kalian? Semoga ndak masuk angin. Nih jatah tolak angin virtual kalian. Cepat glogoen dan tanpa berat-berat, mari kita langsung review gambar manusia-manusia goa yang udah post karyanya di IG dengan hashtag terbalik review. Oh iya, tunggu. BTW kali ini aku cosplay Wataru Hibiki dari Ensemble Stars Music. Makasih Fernandito Aliansyah 5096 atas requestannya. Sosis Bambi menjadi ganteng friend. Oke, langsung aja ke art pertama dari b.christoph_k. Ini anime furry yang belakangan ini viral kan? Beliau ini lumayan juga ya. Mari kita kesampingkan dulu keberadaan luwak biru ini. Tapi kenapa sih warnanya harus biru ha? Chihiro Yusuki, kenapa warna luwaknya ini harus biru? Kenapa ndak abu-abu gitu? Atau ireng sekalian wes? Biar lebih usbuable. Rahang bawahnya mendelep banget ya, yang bikin dia kayak baru kena tonjok. Pren, kalau muka POV 3/4, dagunya itu setidaknya sejajar sama hidung, oke? Jangan mengkorupsi janggut Dek Mari Asaka. Salah-salah bisa bikin siluman luwak ini ngamuk. Aku ubah alisnya biar ekspresinya lebih gupoh. Iya, manis sekali Asaka. Kecilin dikit kepalanya. Sekarang kita ke perbajuan. Untuk ke 1000 kalinya aku bilang, jangan membuat lipatan kain terlalu banyak. Itu bikin baju karaktermu kayak ndak disetrika. Fokus aja ke pusat-pusat lipatan, oke? Kayak mesiku. Jebret, terlihat lebih rapi dan natural kan? Jangan lupa kasih efek depth agar Asaka tidak terlihat menyatu dengan luwak birunya. Dan ya, jadi before after. Yang kedua ada Aqua_Des1. Oke, gambar freelance dengan arwah sarden. Selamat Ako, karena coloringmu kenyot banget. Tapi sayang 1000 sayang, arwah sarden ini sangat mengganggu. Ini kamu pengen gelembung bentuk piranha kah? Jangan pakai warna ireng kalau bikin gelembung, friend. Itu bikin dia kelihatan ndak nyatu sama gambarmu. Lanjut, kalau kita breakdown anatominya, kelihatan kalau pundaknya panjang sebelah. Pentingnya pakai kerangka anatomi dulu sebelum menggambar. Kita harus geser kepalanya agar terlihat lebih manusiawi. Sebenarnya color dan shadingnya ini udah kenyot banget, tapi semeraut-semeraut rambutnya yang kecil ini sangat mengganggu. Dia terlihat seperti bulu ketek. Pren, jangan ragu untuk menggambar helaian-helaian rambut. Gambar aja yang panjang dan besar. Itu lebih cocok sama kamu. Sebaiknya jangan kecil dan pendek gitu. Nggak enak. Kurang enak untuk dilihat. Lanjut, coba kalian ngoco deh. Dan pentelongono wajahmu. Kalian bakal notice kalau wajah itu mulai membentuk V di bagian rahang. Kencengannya mulut. Sementara gambarmu ini, rahangnya tinggi banget seirong. Kita harus memperbaikinya. Pindah ke rambut lagi. Di sini batas rambut depan sama rambut belakangnya itu ndak kelihatan, friend. Begitu goib. Maka tambahkanlah misal warna putih untuk nunjukin kedalaman dari rambut yang ada di belakang. Meski warna rambut depan dan belakang itu sama, tapi kita tetap perlu nunjukin perbedaan jarak antara keduanya biar bentuk atau formnya itu kelihatan. Tapi kak, jaraknya itu kan deket banget. Di dunia nyata ndak ada tuh efek-efek depth pakai warna putih. Rungokno ya. Sangat wajar sekali menambah efek yang tidak realistis pada gambar untuk membuatnya lebih terdefinisi, oke? BTW kepalanya aku kecilin dikit biar dia ndak banyak pikiran. Nah sekarang mari kita urus arwah sardennya. Ini adalah dosa besar untuk pakai warna ireng buat gelembung. Itu ndak nyambung sama keseluruhan artworknya dan bikin kelihatan reget, kotor seperti gumpalan bubuk mesiu. Tips dari aku, pakailah warna tua dominan yang ada di gambar kalian. Jadi di sini kita akan pakai biru tua. Hapus tengahnya pakai airbrush dan tinggal kasih highlight sama reflected color. Reflected colornya boleh sekedar pakai warna-warna yang ada di sekitar gelembung atau bisa juga dengan warna pelangi karena ada pembiasan cahaya di sana. Dan jajeng, kita dapatkan gelembung ikan yang sangat kenyot dan semok. Tinggal kopas dan tempel di tempat-tempat yang kalian inginkan. Betul-betul cara yang sangat gampang, yang memudahkan peradaban manusia. Oke, before after.
Sebelum meledakkan gambar-gambar selanjutnya, mari kita baca traktiran donat minggu ini dari manusia-manusia gua yang budiman. Karena kemarin aku posting brush yang kupakai buat bikin background di reward traktir, jadi ada banyak banget manusia-manusia gua yang datang bertamu untuk ambil reward mereka. Bansos Ibis Pen. Bukan bansos sih, kita kan timbal balik ya friend ya. Nah, dan aku ndak mungkin baca satu-satu karena bakal bikin sariawanku pecah. Jadi makasih untuk semua manusia gua yang udah traktir aku donat untuk klaim reward Ibis Pen kalian. Semoga kalian suka brushnya dan membuat kalian makin nafsu menggambar. Hari ini kita akan baca dulu traktiran-traktiran yang lainnya. Pineapple dan Anonim. Wah, ini keluarnya sama nih. Bagaimana caranya agar ndak malas melanjutkan WIP dan gimana cara meningkatkan nafsu menggambar. Meskipun aku tidak merekomendasikan untuk nafsu kepada gambarmu ya, karena itu kelainan psikis, tapi kalian bisa nonton video jadulku yang ini untuk keluar dari masalah kalian. Terima kasih. Famita, gimana cara agar tetap ngerasa seru pas gambar? Sebenarnya aku sering begini, friend. Sumpah banteng merah. Maaf, friend, ada tokek. Sumpah banteng merah, aku sering begini. Makin diseriusin, makin ndak serius hasilnya. Teman-teman kita udah sejago Michelangelo, tapi kita masih selevel bocah baru pitonan. Tapi friend, gambar itu ndak selalu soal hasil, tapi juga soal kesenangan dalam prosesnya. Coba gambar tanpa peduli sama hasilnya. Gambar buat dirimu aja, friend. Ndak usah mikir di-upload, ndak usah kok dudohne siapa-siapa, bahkan ndak usah kok dudohne ibumu. PNDW, ganti tujuanmu dalam menggambar. Bukan untuk bikin hasil yang bagus, bukan untuk pamer, tapi untuk mengisi waktu luang, untuk relaksasi, dan lain-lainnya. Coba temukan apapun yang enak dan bikin kamu suka dalam menggambar. Misal, gambar karakter yang kamu suka. Jangan cuma ngesim aja, wani ngomong my bini, inikah my. Jangan cuma gitu loh, gambarlah dia. Atau misal coba-coba art style yang lain, yang baru, karena siapa tahu kalian bakal lebih nyaman sama art style yang baru. Pokoknya manja-manjain diri kalian lah. Mungkin kapan-kapan kita bakal bahas full soal gimana cara bikin gambar terasa enak lagi. Untuk sekarang segini dulu ya. Lanjut, makasih manusia-manusia gua atas semua support dan doa baiknya. Semoga doa-doa baik kembali ke kalian, dan aku juga bakal terus mendukung kalian dalam usaha-usaha kalian juga. Dan makasih untuk top 5 supporters yang udah menafkahi aku dalam 30 hari terakhir. Semoga kalian sehat selalu, dan aku cinta kalian. Lanjut, ada art dari Cijian92_. Wow, ekspresinya bagus, warnanya bagus. Ini sebenarnya bisa bikin aku terpukau kalau aja topinya ini ndak kekecilan dan berakhir cuma nyenuk di atas kepala kayak helmnya Pak Somad. Sangat disayangkan Cijian. Sedikit lagi, kamu bisa bikin aku ngambungi gambaranmu. Ini kalau di breakdown, ukuran kepalanya segini. Dan yang namanya topi, pasti tempurungnya itu masuk ke kepala, ndak cuma nyenuk doang di atas gini. Jadi kita harus membesarkan topinya. Ciceng, posenya ini bikin dia kelihatan kayak ndak punya lengan. Buat dia dramatis, friend. Naikkan pundaknya seperti ini. Kasih depth di bawah keteknya, dan untuk lipatan kainnya jangan too much, friend. Less is more. Percayalah padaku. Move on ke muka. Kenapa dia biru-biru kayak kelunturan benter? Warna bayangannya itu disesuaikan aja sama objeknya ya, friend. Oke. Jadi di sini dia pakai coklat agak keping-pingan. Jejeng, rampung. Before after. Lanjut, Serena_Rena01. Miku Hatsune. Tiap aku ngecek hashtag terbalik review, pasti ada aja manusia-manusia gua yang nge-fan artin Vocaloid Legend ini. Memang bener-bener waifu sejuta umat ya. Ini agak sedikit ini tangannya kayak style tai lalat enggak sih? Friend, kenapa telapak tangannya cilik banget? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Hatsune Miku terinfeksi virus polio. Coba kalian ngaca lagi dan tempelkan telapak tangan ya, bukan telapak kaki, ke muka. Besarnya telapak tangan itu hampir segede muka.
Oke. Dan siku itu tidak seperti selang kebon ya, friend. Dia harusnya lancip. Lanjut, setahu aku, lengan baju portable-nya Miku ini ujungnya gombor. Kayak model-model lengan kimono gitu. Dan sebaiknya kita sesuaiin aja sama desain aslinya, oke? Move on ke muka, matanya terlalu berdekatan. Bilang pada mereka untuk social distancing karena jarak ideal antara mata itu sama dengan satu mata. Aku udah sering lihat tipe muka babak belur kayak gini. Mari kita perbaiki. Lanjut, mantap dadanya gede sebelah. Coba lebih peka dengan ukuran, friend. Kalau masih kesulitan, boleh banget pakai pola yang di copy paste biar ukurannya itu balance gitu loh. Halusin bayangannya karena ini adalah form shadow. Udah, before after. Lanjut, gambar dari Ciciao 2. Bukankah angle ini konon adalah angle yang tersulit bagi para artis yang hanya mampu digambar oleh segelintir seniman saja? Dan Ciciao, kamu berhasil melakukannya. Tapi kepalanya doang yang bagus. Layar ke bawah, perlu revisi. Caramu ngasih bayangan di kaosnya bikin badannya kelihatan gepeng. Dan ayolah, friend, stop menggambar lipatan kain terlalu banyak. Lihat, ini sampai kayak dawet loh. Posisi jaketnya juga ndak jelas. Jadi mari kita sterilkan. Kita hapus shadingnya dan reshape jaketnya. Nah, makin kenyot dan terdefinisi kan? Seperti yang aku sering katakan, cara shading paling mudah itu dengan blok semua bagiannya dengan shadow. Kemudian baru kita hapus bagian-bagian yang kena lighting. Ini bisa bikin shading kita lebih terarah karena kita fokusnya ke lightingnya. Lanjut, perbaiki sedikit rambutnya karena manusia gua tidak suka dengan rambut lepek seperti tadi ya. BTW, ini kulitnya hijau banget ya. Siapa nyebut hijau ini? Olive undertone. Nah, agar makin nyatu sama background, kita bisa kasih soft light biru di karakternya. Ceceng. Jadi, before after. Nah, seperti biasa, kita tutup video ini dengan persembahan sesajen berupa gambar-gambar super kenyot dari seorang sepuh yang bersemayam di dalam gua kita. Dan MC gua minggu ini adalah selamat kepada The Great AC. Ini bacanya bener gak sih AC? Yeay! Ini mahkotamu tuan. Gambar-gambarnya itu temanya classical fantasy, cantik banget, ada unsur dekoratifnya juga sedikit. Paletnya coklat-coklat, pokoknya fairy tale banget wes. BTW, The Great AC ini juga seorang songwriter loh, friend. Keren banget gak sih? Seniman paket lengkap. Aku gak terlalu paham soal musik, pokoknya musiknya itu yang classical juga, jadi pas gitu sama gambarnya. Dasar manusia kenyot. Oke, itu tadi 6 gambar yang sempat kita review kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Makasih udah nonton. Semoga kalian gak masuk angin. Dan jangan lupa subscribe biar aku bisa makan enak. Dadah.